Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Ada itu. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Afais di channel yang berbahagia ini, sahabat-sahabat sekalian. Ya, setelah kita nonton video Pak Jokowi ya, bahwa ciri-ciri pemimpin yang mikirin rakyat itu, yang pertama itu disebutkan mukanya, penampilannya kelihatan, ya, kerutan di wajahnya dan rambutnya putih, ya. Kalau wajahnya klimis, ya, nggak ada kerutan, ya, itu nggak mikirin rakyat. Jadi sederhananya seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Ketika kita berada di level-level tertentu, ya, apa yang kita omongkan, apa yang kita bicarakan itu akan menjadi kajian bagi orang, ya. Apa benar, ya, pemimpin yang mikirin rakyat itu harus dilihat dari penampilan fisiknya? Saya rasa ini pernyataan yang sangat dangkal ya dari seorang presiden yang kata Rocky Gerung adalah sebutkan nama-nama ikan, ya. Itu adalah cara seseorang, ya, itu tidak mengaktifkan nalarnya. Sebagai contoh lagi sederhananya, ketika Anda mengajukan pertanyaan sebutkan nama-nama ikan, itu artinya Anda cuma mengambil memori yang ada, ya. Tetapi ketika Anda mengatakan bahwa kenapa ikan bernapas dengan misalnya insang, ya, itu Anda mengaktifkan cara-cara berpikir, ya. Sahabat-sahabat sekalian, ya, sahabat-sahabat sekalian, ya. Sekali lagi, ya, saya tegaskan dan saya ingatkan bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, ya, jangan sampai kata-kata kita itu gampang sekali diukur sama orang, ya. Jadi jelas ya, pernyataan-pernyataan ini sangat mudah kita bantah, ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu dalam ilmu logika itu melakukan kesalahan penalaran induktif, ya. Artinya dia telah melakukan, ya, generalisasi terlalu luas, ya. Ini dasar-dasarnya, ya. Dasar analoginya bukan esensial, itu penalaran induktif, ya, dan kesalahan penilai hubungan sebab akibat, ya. Kita lihat, ya, faktanya adalah misalnya Pak Soekarno, ya, dengan kebijakan-kebijakannya, ya, pemimpin itu diukur bukan penampilannya. Itu rendah sekali logika kita, ya, sahabat-sahabat sekalian, rendah sekali logika Anda, ya. Kalau Anda mengukur pemimpin itu dengan penampilannya, astagfirullahaladzim, mau dibawa kemana, ya? Sebagai orang yang senang berpikir saya, ya, pemimpin itu diukur dengan kebijakannya berdampak publik. Itu yang harus diaktifkan cara-cara berpikir seperti itu, ya. Jadi kalau kita
bicara pemimpin itu mukanya harus kerut, ya mukanya harus tampang susah, harus begitu. Itu sebuah pencitraan, itu sebuah flexing, ya. Itu sebuah manipulatif lah kalau saya bilang. Anda bisa lihat ya, laporan-laporan LHK pemimpin-pemimpin kita ini sangat miris kita lihat. Orang cuma punya uang 1 miliar, punya uang 500 juta, ya, menjabat jadi pejabat. Mana ada orang bisa hidup begitu, bos, ya. Pedagang kelontongan aja, mohon maaf nih, kita ngomong pedagang di jalan-jalanan aja itu punya aset mungkin bisa lebih dari itu, ya. Ketika kita jadi pemimpin itu kos kita tinggi, ya. Kita diundang orang harus ngasih, kita diundang RT harus ngasih, kita diundang proposal juga harus ngasih, kita diundang, biaya itu terlalu tinggi, sahabat-sahabat sekalian, ya. Jadi sekali lagi ya, penalaran induktif yang dilakukan oleh seorang presiden ini kita cukup prihatin, ya. Sebagai orang yang senang berpikir, saya mengucapkan turut belasungkawa, ya, ketika penalaran induktif kita itu keliru, ya, tetapi sebagian orang menyenangi kesalahan-kesalahan berpikir itu, sehingga pada akhirnya kita harus back to school untuk belajar lagi, ya, bagaimana sebuah peradaban itu bisa, ya, menuju masa-masa keemasan ketika logika itu dipakai oleh masyarakatnya itu secara kuat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan